Kisah Nabi Isa diangkat ke langit. Kisah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Isa merupakan satu dari 5 nabi dan rasul yang berpredikat ulul azmi atau nabi yang diberikan keistimewaan dengan keteguhan hati yang luar biasa dalam mengemban risalah Allah karena kebebalan umatnya. Nabi Isa juga diberikan mukjizat yang luar biasa, yakni bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bisa menyembuhkan orang buta, dan mampu berbicara saat masih bayi. Namun, bukti-bukti kenabian dan mukjizat kuat berupa kitab Injil yang diberikan Allah kepada Nabi Isa belum menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka tetap mendustakannya dan terus mengganggu dakwah Nabi Isa hingga mengusirnya dari tempat kelahiran. Puncaknya, orang-orang Yahudi melakukan makar dengan merencanakan untuk membunuh Nabi. Peristiwa itu terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan Isa bagi mereka." Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa 157-159. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, orang-orang Yahudi itu masih belum puas dengan ulahnya yang terus mengganggu Nabi Isa. Mereka akhirnya datang kepada Raja Damaskus di masa itu. Raja Damaskus adalah seorang musyrik penyembah bintang. Para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Akhirnya mereka, orang-orang Yahudi itu sampai kepada raja tersebut lalu melaporkan laporan palsu kepadanya. Laporan palsu itu adalah bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menghasut khalayak ramai, menyesatkan mereka dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut, si raja murka, lalu ia mengirimkan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis, memerintahkannya agar menangkap lelaki yang dimaksud, lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri, agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Ketika surat raja itu sampai kepada si gubernur, dia segera melaksanakan perintah itu, lalu ia berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih ada 12 atau 13 orang. Menurut pendapat yang lain adalah 17 orang. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat, sesudah waktu asar, yaitu petang hari Sabtu. Mereka mengepung rumah tersebut. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya bersua dengan mereka, maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Kelak dia akan menjadi temanku di surga." Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tiada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, "Kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku." Maka Allah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa, hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa sendiri.
Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku." Ali Imran 55 hingga akhir ayat. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabatnya keluar. Ketika mereka, pasukan yang hendak menangkap Nabi Isa, melihat pemuda itu, mereka menyangka sebagai Nabi Isa, sedangkan hari telah malam, lalu mereka menangkapnya dan langsung menyalibnya, serta mengalungkan duri-duri pada kepalanya. Orang-orang Yahudi menonjolkan dirinya, bahwa merekalah yang telah berupaya menyalib Nabi Isa, dan merasa bangga dengan hal tersebut. Allah berfirman, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. An-Nisa 157. Dengan kata lain, mereka hanya melihat yang diserupakan dengan Isa, lalu mereka menduga sebagai Isa. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. An-Nisa 157. Maksudnya, orang Yahudi yang menduga bahwa dia telah membunuhnya dan orang Nasrani yang percaya dengan hal itu dari kalangan mereka yang bodoh, semua berada dalam keraguan akan kejadian itu. Mereka bingung dan panik serta sesat, karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. An-Nisa 157. Dengan kata lain, mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, melainkan mereka ragu dan menduga-duga saja. Allah berfirman, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa. An-Nisa 158. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika Allah hendak mengangkat Nabi Isa ke langit, maka Nabi Isa keluar untuk menemui sahabatnya dari kalangan Hawariyin yang jumlahnya ada 12 orang. Yang dimaksud Isa keluar dari mata air yang ada dalam rumah tersebut. Sedangkan kepalanya masih meneteskan air, lalu ia berkata, "Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kafir kepadaku sebanyak 12 kali sesudah beriman kepadaku." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Isa berkata, "Siapakah di antara kalian yang mau dijadikan sebagai yang serupa denganku, lalu ia akan dibunuh sebagai gantiku, maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan di surga nanti?" Maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya di antara yang ada, lalu Isa berkata kepadanya, "Duduklah kamu." Kemudian Isa mengulangi kata-katanya kepada mereka. Pemuda itu berdiri lagi mengajukan dirinya, maka Isa berkata, "Duduklah kamu." Lalu Isa mengulangi lagi kata-katanya itu, maka pemuda itu juga berdiri seraya berkata, "Aku bersedia." Akhirnya Isa berkata, "Kalau memang demikian, kamulah orangnya." Maka Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit dari salah satu bagian atap rumah tersebut. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa setelah orang-orang Yahudi memburunya, datang dan langsung menangkap orang yang serupa dengan Nabi Isa. Lalu mereka membunuh dan menyalibnya. Maka sebagian dari mereka kafir kepada Isa, sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadanya, dan mereka berpecah belah menjadi 3 golongan. Suatu golongan dari mereka mengatakan, "Dahulu Allah berada di antara kita, kemudian naik ke langit." Mereka yang berkeyakinan demikian adalah sekte Yakubiyah. Segolongan lainnya mengatakan, "Dahulu anak Allah bersama kami selama yang dikehendakinya." Mereka yang berkeyakinan demikian dari sekte Nasturiyah.
Segolongan lain mengatakan, dahulu hamba dan utusan Allah ada bersama kami selama masa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mengangkat dia kepadanya. Mereka yang berkeyakinan demikian adalah orang-orang Muslim. Kemudian dua golongan yang kafir itu memerangi golongan yang Muslim dan membunuhnya. Maka Islam dalam keadaan terpendam hingga Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat disebutkan, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa 159. Al-Hasan mengatakan makna yang dimaksud ialah sebelum kematian Isa. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan kelak dia akan menurunkannya sebelum hari kiamat untuk menempati suatu kedudukan di mana semua orang yang bertakwa dan semua orang yang durhaka beriman kepadanya. Ibnu Zaid mengatakan bahwa ketika Isa bin Maryam turun lagi ke bumi, ia akan membunuh Dajjal, lalu tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi, kecuali akan beriman padanya. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Subscribe, like, komen, dan share.